Halo teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan mutlak. Oke. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, pertidaksamaan mutlak. Mutlak itu apa? Nah, ini lambang mutlak, nilai mutlak itu adalah kayak tanda pagar begitu ya, di tengahnya ada. Nah, ini artinya apa? Nah, kalau ada X di dalamnya, berarti ini dibacanya adalah nilai mutlak dari X, gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah jarak suatu bilangan X dari titik nol pada garis bilangan, gitu ya. Nah, sifat utamanya adalah nilai mutlak selalu non-negatif, jadi selalu lebih besar minimal nol, gitu ya. Nah, definisinya adalah nilai mutlak dari X itu X-nya positif jika, nah ini X untuk semua X lebih besar sama dengan nol dan dia min X untuk X yang kurang dari nol. Contohnya kalau nilai mutlak dari 5 itu adalah 5. Kenapa? Karena jarak 5 ke nol itu adalah 5. Nah ini sudah pasti positif gitu ya. Nah nilai mutlak dari min 5 itu berapa? Jadi minus dari min 5. Jadinya adalah 5. Atau jarak 5, negatif 5 ke nol. Jarak negatif 5 ke nol ya 5 gitu ya. Selalu jadi positif. Nah, kemudian nilai mutlak dari nol ya nol sendiri gitu ya. Nah, kemudian nilai mutlak itu bisa dianggap sebagai panjang atau jarak dari angka nol gitu ya. Tanpa peduli arahnya negatif atau positif ke kiri atau ke kanannya nol gitu. Jadi em, jarak min 7 ke nol itu adalah 7 satuan karena jarak nggak mungkin negatif ya. Jarak kalau misalnya ditanya jarak rumahmu ke sekolah berapa kilometer? Kalian nggak mungkin menjawab minus 3 kilometer, Bu. Kan nggak mungkin. Pasti 3 kilometer gitu ya. Mau arahnya dari sebelah barat apa selatan itu tidak masalah gitu. Yang penting jaraknya adalah 3 kilometer gitu ya teman-teman ya. Nah ini selalu dimutlakan. Nah bentuk umum pertidaksamaan mutlak itu kita mengikuti tiga hal ini. Nah, ini sebenarnya ada yang ketiga. Kalau nanti ada nilai mutlak kurang dari atau lebih dari nilai mutlak. Nah, nanti caranya beda lagi. Sekarang kita bahas yang dua ini dulu. Nilai mutlak X kurang dari A. Maka penyelesaiannya adalah, nah teman-teman kalau nilai mutlak X itu kurang dari sama dengan 3, nilai X berapa saja yang memenuhi. Nah, berarti kalau kalian masukkan min 3 boleh nggak? Masih boleh nih, min 3. Min 2 masih boleh, min 1 masih boleh. Nol boleh, 1, 2, 3 paling besar. Nah, ini artinya apa? 3 ini adalah A. Nah, berarti ini min 3 ini adalah minus A, ini A. Maka rentang X-nya minimal A, min A, maksimal A, gitu ya. Nah, maka kita buat begini penyelesaiannya. Kalau kurang dari, nah sekarang kalau lebih dari, maka penyelesaiannya adalah sisanya ya. Kalau nilai mutlak X lebih dari sama dengan 3, maka penyelesaiannya kan berarti kalau kalian menyebutkan 3 boleh, 4 boleh dong, ya kan? 5 boleh dan seterusnya. Atau, sorry. Atau kalau misalnya kalian masukkan minus 3 boleh nggak? Boleh. Minus 4 boleh nggak? Boleh. Atau seterusnya. Artinya yang skip sisa yang dari sini. Nah, berarti sisanya ya. Maka penyelesaiannya adalah X yang kurang dari min A atau karena ada dua wilayah ya, atau yang lebih dari A. Dengan catatan nilai A harus positif ya, teman-teman ya, harus lebih besar dari nol. Oke, yang ketiga nanti setelah kita coba kerjakan contoh soal ini ya. Oke, contoh soal. Tentukan batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak yang A. Oke, tulis dulu ya. Nilai mutlak 3X plus 5 kurang dari sama dengan 8. Nah, teman-teman ini kita anggap sebagai X ya, yang di dalam nilai mutlak ya. Nah, ini kurang dari, maka kita pakai yang cara satu ya. Maka penyelesaiannya adalah
min 8 kurang dari sama dengan 3x plus 5 kurang dari sama dengan 8. Nah, ini tinggal kita selesaikan pakai cara linear ya. Kita intinya mau cari x, berarti plus 5 harus dihilangkan. Cara menghilangkan plus 5 gimana? Dikurangi 5 semuanya. Gitu ya, berarti min 8 dikurangi 5 kurang dari sama dengan 3x tambah 5 kurangi 5 kurang dari 8 kurangi 5. Nah, min 8 min 5 berapa? Min 13 kurang dari sama dengan 3x plus 5 min 5 habis ya. Kurang dari ini jadi 3. Oke. Nah, kemudian kita mau cari X berarti semua kita bagi sama 3. Oke, karena 3 positif, maka tanda tetap ya. Berarti ini min 13 per 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Nah, ini selesai jawabannya. Berarti jadi batas nilai X adalah min 13 per 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Selesai. Gitu ya. Sekarang yang B. Nilai mutlak 2X min 7 lebih dari 5. Nah, sekarang kalau yang B gimana caranya? Berarti kita memakai yang lebih dari. Berarti yang cara 2 ya. Yang ini ya teman-teman ya. Nah, sisanya berarti yang atau. Oke. Berarti penyelesaiannya adalah 2x min 7 kurang dari min 5 atau 2x min 7 lebih dari 5. Oke, nilai mutlaknya langsung hilang ya. Kita selesaikan satu persatu, berarti min 7 pindah ruas ya. 2x kurang dari min 5 tambah 7. Atau 2x lebih dari 5 tambah 7. Oke, berarti 2x kurang dari berapa nih? 2 ya. Atau 2x berapa nih? 12 ya. Oke. Kemudian kedua ruas dibagi 2. Bagi 2. Oke. Karena 2 positif maka tanda tetap ya. Ya. X kurang dari 1 atau X lebih dari 6. Ya udah selesai. Jadi batas nilai X adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 6. Selesai. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau nanti kalian dapat AX plus B, harga mutlak, kemudian kurang dari, di sini harga mutlak lagi, CX plus D misalnya ya. Nah, Bu, nilai mutlaknya ada di kedua ruas. Gimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, kuadratkan, kuadratkan kedua ruas. Nah, gitu ya. Oke, kita contoh soal. Tambahin ya di sini ya. Tambahin yang C. Misal nilai mutlak dari apa misalnya ya, X plus 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2X min 4. Misal ya. Oke. Yang C. Berarti nilai mutlak X plus 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2X min 4. Nah, cara penyelesaiannya kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Nah, berarti jadinya adalah X plus 2 kuadrat kurang dari sama dengan 2X min 4 kuadrat. Oke, kalau bentuknya begini, em, pindah ruas aja ini. Berarti X plus 2 kuadrat min 2X min 4 kuadrat. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ingat ini bentuknya jadinya A kuadrat min B kuadrat ya. Ingat saat waktu di eksponen.
Caranya adalah nanti faktorkan. Jadi A min B dikali A plus B ya. Oke, berarti jadinya adalah X plus 2 min 2X min 4 dikali sama X plus 2 plus, nggak usah tutup kurung, andu, plus 2X min 4. Nah, kurang dari sama dengan 0. Gitu. Kalau tanda min, maka jangan lupa ini 2X min 4 diberi tanda kurung. Karena apa? Minus ini berlaku untuk 2X sama min 4. Gitu. Kalau di depannya plus, maka tanda kurung tidak berguna. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita selesaikan. Jadi X plus 2, ini min 2X plus 4. Karena min dikali min gitu ya. Kemudian yang ini tinggal tambahkan X tambah 2X jadinya 3X plus 2 min 4 jadi min 5. Oke, kurang dari sama dengan 0. Nah, yang ini kita tambahkan berarti X dikurangi 2X adalah min X. Yang ini jadinya plus 6. 3X min 2. Oke, kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bentuk pemfaktoran berarti min X plus 6 sama dengan 0. Kita dapat X-nya adalah X-nya berapa nih supaya 0? Berarti 6 ya. Oke, atau 3X min 2 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 2. X-nya adalah 2 per 3. Oke. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya. Jadi ini pertidaksamaan kuadrat ya, teman-teman ya. Kita gambar garis bilangan urutkan. Jadinya 2 per 3 dulu, kemudian 6. Nah, pakai dihitamkan? Pakai, karena pakai sama dengan. Oke, diisi. Nah, kemudian kurvanya Bu mana? Nah, ini kan nggak kelihatan kurvanya, maka yang ini kita kali. Yang depan sama yang depan. Kita kali, berarti min X dikali 3X. Jadilah min 3X kuadrat. Nah, berarti nilai A-nya adalah 3. Min 3 ya. Karena min 3 itu kurang dari 0, berarti kurva kita cemberut. Set, gitu ya. Kalau cemberut berarti sini min, ini plus, ini min. Oke. Nah, kemudian yang diambil yang mana? Yang diambil yang kurang dari 0. Berarti daerah minus ini yang kita arsir ya. Nah, gitu. Yang kita arsir. Ini sudah selesai. Berarti jadi penyelesaiannya adalah karena sebelah kirinya 2 per 3, berarti X kurang dari sama dengan 2 per 3. Atau kanannya 6, berarti X lebih dari sama dengan 6. Selesai. Gitu, teman-teman? Oke. Bu, nanti kalau misalnya em, apa nih ada soal nilai mutlak 3X min 5 em, lebih dari di sini 2X gimana Bu? Nah, ini nggak ada nilai mutlak. Nah, ini berarti kita anggap sebagai A gitu ya. Ini kita anggap sebagai A. Nah, yuk kita kerjakan ya. Yang D tambahan. Kita selesaikan di mana? Di sini aja ya. Oke. Yang D. Nilai mutlak dari 3X min 5 lebih dari 2X. Nah, ini diselesaikan pakai cara yang mana? Oke, pakai atau lebih dari ya. Maka dia menjadi 3X min 5 kurang dari min 2X atau 3X min 5 lebih dari 2X. Oke, selesaikan. Ada syarat. Syarat A-nya berarti 2X harus lebih besar dari 0. Nah, jangan lupa syarat ya. Ini kita selesaikan berarti min 2X pindah ruas ya. Jadi 3X tambah 2X kurang dari 5. Atau
3x min 2x lebih dari 5. Oke. Kemudian ini jadi 5x kurang dari 5 atau 3 jadi x ya karena 3x dikurangi 2x lebih dari 5. Nah, ini dibagi 5. Jadi x kurang dari 1 atau x lebih dari 5. Nah, syaratnya ini dibagi 2. Jadi x lebih besar dari 0. Nah, kita iriskan. Kita buat gambarnya. Berarti 0 startnya, kemudian 1, kemudian 5. Yang 1 ke kiri, yang 5 ke kanan, sedangkan yang 0 ke kanan. Nah, yang kearsir 2 kali. Berarti wilayah ini. Ini kearsir 2 kali, ini kearsir 2 kali. Nah, berarti jadi penyelesaiannya adalah penyelesaiannya adalah ini diapit berarti 0 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih dari 5. Selesai. Apakah jelas, teman-teman? Silahkan nanti diulang-ulang lagi ya. Bagi yang belum paham, tonton lagi sampai kalian benar-benar paham, sehingga nanti bisa mengerjakan soal. Oke, terima kasih. Selamat belajar.